Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti dengan NIM 211340103. Tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah bimbingan konseling kelompok, dosen pengampu, Bapak Dr. Yogi Damesha Putra MPD, kelas 4C, jurusan bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, kalau aku nanya kabar, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum acara bimbing kelompok kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Nah, teman-teman di sini sudah sering kenal belum? Udah. Udah sering kenal belum? Ada yang belum, ada yang udah. Ada yang belum, ada yang udah. Nah, kabarnya itu kita perkenalan terlebih dulu ya. Walaupun yang udah kenal, kalau perkenalkan diri kan tambah kenal. Yang belum kenal, kalau kita perkenalan diri, saya bisa kenal gitu kan. Nah, saya ingin mulai perkenalannya dari sebelah kiri saya dulu. Sebutkan nama sama alamat. Nama saya Ani, saya dari Kota. Lanjut. Nama saya Akor, asal dari Tangerang. Saya Sukma, saya dari Serang. Saya Seri Yulida, saya dari Labuan Pandeglang, Banten. Saya sendiri Rahma Yulianti, asal Padang Sumatera Barat, dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Sebelumnya, teman-teman ada yang mau ke kamar mandi nggak? Oke, berarti teman-teman siap dong untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini. Ada keterpaksaan nggak? Tidak. Berarti sukarela ya? Iya. Oke. Sebelumnya teman-teman udah pernah belum mengikuti atau mendengar konseling kelompok? Belum. Belum. Berarti belum tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya apa itu konseling kelompok. Oke, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan permasalahan konseling. Nah, dinamika kelompok itu situasi, kondisi, bagaimana simpati teman-teman dalam menanggapi persoalan dan permasalahan dari teman-teman yang lainnya. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu adalah mengatasi masalah pribadi konseling. Nah, misalnya teman-teman itu ada sebuah permasalahan. Nah, bagaimana cara kita mencari solusi dan mengatasi permasalahan teman-teman tersebut. Nah, maksudnya itu cara kita ngasih solusinya di kelompok ini kayak gimana gitu. Maksudnya dengan cara kita ngasih solusi itu, nah permasalahan teman-teman itu bisa teratasi gitu. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti harus menyampaikan ya. Iya. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita ada azas kita harus ada kesukarelaan gitu. Nah, maksudnya kesukarelaan teman-teman itu harus sukarela bercerita di dalam kelompok ini, terus sukarela buat menyampaikan pendapatnya, buat solusi gitu. Nah, di dalam bimbing kelompok ini juga ada kerahasiaan. Nah, teman-teman itu diharapkan, saya minta teman-teman itu merahasiakan apapun yang teman-teman
dengar atau teman-teman ketahui di dalam bimbingan kelompok ini, walaupun mungkin itu bersifat rahasia yang tidak bisa diumbar ke yang lain gitu, kecuali dengan anggota kelompoknya ini gitu. Nah, di sini dalam bimbingan kelompok ini ada ketua kelompok atau pemimpin kelompok. Nah, di sini saya sendiri sebagai pemimpin kelompok teman-teman. Nah, tugas saya itu untuk memandu jalannya di konseling kelompok pada hari ini. Nah, dan teman-teman itu sebagai anggota kelompok. Nah, tugas teman-teman itu ya mengasih solusi dari permasalahan teman-temannya gitu, mengasih masukan, saran gitu. Nah, dan saya harapkan teman-teman itu pada aktif dalam konseling kelompok pada hari ini dan berpartisipasilah dalam memberikan saran dari permasalahan teman-temannya. Nah, di sini juga ada apa sih dari fungsi bimbingan kelompok ini, konseling kelompok ini gitu. Nah, fungsi dari konseling kelompok itu yaitu pencegahan, penyembuhan, dan pengatasan. Maksudnya itu supaya permasalahan teman-teman itu bisa teratasi dari solusi yang telah dikasih oleh anggota kelompoknya gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Apa ada yang belum dipahami? Nah, sebelum kita ke permasalahan konseling kelompok, di sini kita harus wajib ikrar konselor dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan ikrarnya. Saya harap teman-teman bisa mengikuti saya. Baik, kita mulai ya ikrarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama teman-teman ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Nah, teman-teman sudah bersumpah dan sudah berikrar supaya apa permasalahan kepribadian teman-teman anggota kelompoknya jangan disebarluaskan ya, karena kita ada ikrar konselornya gitu. Oke, bisa dipahami? Baik, di sini hari ini siapa yang ada masalah dan permasalahannya itu ingin dikasih solusi atau diatasi gitu. Siapa yang ada permasalahan hari ini? Saya Sukma, bisa diceritakan permasalahannya apa? Jadi saya itu akhir-akhir ini kayak pengennya sendiri aja, padahal nggak ada apa-apa gitu. Kayak ingin merubah kepribadian tapi nggak bisa gitu. Pengennya jadi lemah lembut, pengen jadi anggun kayak gitu. Tapi padahal sikap saya tuh nggak kayak gitu. Sikap saya tuh ya biasa-biasa aja kayak orang normal. Tapi ada pertentangan gitu, pengen kayak gini tapi kelakuan saya kan emang biasa-biasa aja, nggak yang apa ya, kalau orang-orang tuh kayak alim kan nggak bisa, padahal saya tuh pengen kayak gitu. Terus ada pertentangan gitu loh, jadi kayak pengen, akibat dari itu tuh saya tuh pengen kayak sendiri di kamar aja, gak mau ngapa-ngapain. Bahkan kadang itu takut buat ketemu orang, nggak sih takut sih, tapi kayak kalau ketemu orang tuh aja pengen di rumah aja.
Ya gitu. Ya, baik, terima kasih ya saudari semua yang telah menceritakan permasalahannya gitu, yang ingin masalahnya itu diatasi ya. Nah, teman-teman siapa lagi yang ingin permasalahannya diatasi? Ya, silakan saudara Abrol. Jadi saya belakangan ini sering kesiangan Kak. Ya, Iya, niatnya tuh saya nimbang malam gitu, tapi susah banget gitu. Tapi padahal itu saya tidur paling malam itu jam 12-an Kak. Iya, gitu ya. terima kasih ya saudara Abrol yang telah menceritakan permasalahannya. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang punya permasalahan? Ada saudari Serli, ada saudari Ai, Tapi saya pengen cerita sih. saudari Ruby. Saya mau. Oke, silakan saudari Serli. Jadi gini Kak, saya kan punya mantan 2 tahun yang lalu ya, maksudnya kayak udah selesai 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kayak masih sering apa sih ngechat saya, masih berkomunikasi lah gitu ya. Tapi kayak yang bener-bener kayak nggak bisa membuat gimana ya, nggak bisa ngebebasin saya gitu. Kayak toksiknya sama, kayak posisinya sama, pokoknya kayak masih kayak dulu gitu, nggak ada yang berubah gitu. Terus dia itu kayak effort ke saya itu emang sih nggak main-main, kayak benar-benar effort gitu ke saya. Terus sekarang yang saya rasain malahnya saya itu kekasihan gitu Kak. Jadi apapun yang saya lagi ketemu sama cowok lain nih, terus saya bikin snap gitu ya, terus saya berbasi dia gitu. Pada suatu hari saya bikin snap dan saya menjadi diri saya gitu tuh, dan saya juga punya hak ya kan, saya juga berhak memilih apa yang membuat saya suka gitu. Walaupun emang satu sisi lain saya juga menyakiti apa sih, menyakiti dia gitu tuh, saya juga tahu kan. Tapi saya juga pengen ngerasain udara yang bebas gitu tuh, pengen memilih cowok yang saya inginin gitu tuh, karena saya itu nggak mau dia gitu. Tapi udah tuh saya bikin snap ketahuan sama dia, kayak saya lupa di privasi gitu, dia ketahuan tuh ya. Terus saya yang paling kasihan gitu kan, jadi saya nggak bisa bebas gitu. Saya kayak bingung gitu, saya harus apa, soalnya kan dianya kayak udah deket sama orang tua saya, kayak sering ke rumah kalau saya pulang ya, seminggu sekali kan saya pulang, jadi sering ketemu orang tua saya, bahkan orang tua saya juga sering nanya itu, saya kayak gak suka. Terus saya juga udah deket sama orang tua dia gitu, kayak bener-bener kayak gitu. Terus dia sering nanyain kapan kamu selesai kuliah gini gitulah. Emang sih kayak baik banget, udah gak ketolong gitu ya, cuman saya kayak gak mau dia. Tapi saya juga pengen ngerasain jadi diri saya gitu, saya juga pengen memilih apa yang saya inginkan, tapi kayaknya susah banget nih sekarang ada di posisinya susah. Ini harus ditinggalin udah, diselesain udah, tapi gitu mentok. Misalnya ada cowok lagi. Terima kasih ya Kak Sally yang menceritakan masalahnya gitu. Nah, di sini kita ada 3 permasalahan nih gitu. Nah, kira-kira yang paling utama dikasih solusi atau diatasi permasalahan yang mana nih gitu? Ayo, permasalahan yang mana? Permasalahan Sally. Oke. Nah, permasalahan Sally dari teman-teman kelompok nih, apa sih solusi buat permasalahan saudari Sally? Saya sih, jadi saya itu punya mantan ya, mantan itu masih mau balik lagi, tapi posesif, kayak pokoknya kayak aku ini kayak tapi baik gitu. Tapi saya itu udah ketemu sama dia lebih baik ya, kayaknya terlalu baik dia sih, jadi dia pengen mencoba hal yang baru, karena kalau si cowoknya nggak ada pasti nyariin. Udah nggak gitu, udah nggak nyari kayak gitu kok. Saya itu lagi sekarang tuh kayak kasihan gitu, ngerti nggak? Kayak kasihan banget tuh, jadi saya tuh kayak ngejaga perasaannya. Jadi makanya saya kalau bikin saya suka di privasi gitu tuh, karena nggak mau, saya takut gitu kan, kayak dia sakit hati, takut gimana ke saya gitu. Susah ya, jadi harus memendam diri. Itu kan maksudnya udah nggak ada hubungan kan. Jadi saya bilang kayak, tapi dia masih suka ngatur-ngatur kan, masih suka ngomong boleh sering dia itu nggak sih, yang saya takut sih kayak gitu. Iya, kayak
Aku sebenarnya udah pernah ngomong belum sama dia secara langsung kalau yang baik-baik itu misalkan gue nggak suka gini tahu gitu kita udah beribu-ribu kali, udah beribu-ribu bahkan udah chatnya nggak pernah saya balesin, udah pokoknya udah berhenti berkomunikasi, tapi dianya kayak ngechat lagi, telepon lagi ke rumah, bahkan ke rumah nggak bilang ke saya dulu, ketemu orang tua saya kan saya jadi bingung. oh jadi saat itu pengen bebas dan Iya, pengen ninggalin dia tapi dia nggak mau terus saya juga mau pengen kayak itu sih pengen bebas iya, pengen ke yang lain gitu iya. kan di sisi lain juga udah ada yang tekan Ya, saya nggak mau udah nggak mau sendiri pengen dia juga tahu, pasti dia nya pengen intinya dia aku itu pengen dia itu ikhlas gitu penting, jadi saya bikin snap dia lihat kayak biasa aja gitu Iya. penting ya, iya jadi tapi nggak bisa soalnya Sally juga kasihan iya sih depresi nggak enggak ya, jadi kalau depresi mah udah tindakan yang ini kayak cemas aja, takutnya cemas kamu mau nikah terus dianya ngancurin kaca gitu kan, saya juga bingung banget gitu. Ya terus nih gimana solusinya dari orang tua sampainya? kalau saya ya kan itu udah kenalan dia udah kenal sama keluarga saya jadi saya itu ya nggak apa-apa ngomongin baik-baik aja ke keluarga saya biar keluarga saya yang ngomongin baik-baik juga ke dia kan kalau misalkan dari orang tua yang ngomong itu pasti dia jadi lebih paham ya lebih ya ditanya sebenarnya maunya apa kan udah nggak ada hubungan gitu kan dia ini juga udah punya pacar Enggak, oh enggak dia nya kayak seperti saya 2 tahun dia terus ngejar gitu. Jadi dia bukan pede dikejar-kejar ya, cuman emang itu yang dirasain saya gitu tuh sampai jadi dia masih pengen ke Sally, Sally nggak mau gitu jadi itu sih solusi kalau dari saya dari ngomongin gitu apa sih dari pihak keluarga kan kalau dari Sally gimana ya udah nggak bisa kan ada ngomongin nah siapa tahu kalau misalkan dari orang tua mah kan dianya mau dengar gitu nggak mungkin sih kayak kalau orang tuanya nggak mau dengar, mendingan hilang aja deh. sebenarnya dia bilang udah Atau nggak ignore banget, atau nggak di blok semuanya untuk beberapa hari kalau aja kata dulu. saya mah penting kan tadi yang kita ngobrol sama Ai maksudnya ngomong baik-baik secara kan tadi udah deket sama keluarganya kalau misalnya dia ngomongin sama keluarganya juga lebih apa masuk akal gitu maksudnya kayaknya dia juga bakal mikir gitu. Jadi kalau misalnya udah ada omongan gitu kayak udah ada apa sih udah ada omongan jadi udah tenang walaupun udah bisa juga kalau misalnya kayak tiba-tiba Kalau hilang kitanya ya tenang karena dia juga malah justru cowok malah makin penasaran kalau digituin. iya benar juga sih. Dari saudara obrol gimana? Saya dari tadi nggak mendengar suaranya. Solusinya apa? Sebagai cowok ya gitu. Solusinya yaitu apa ya, mungkin buat si laki-lakinya tuh sadar diri gitu ya, sadar diri akan aku gitu kayak gak bakal ada cewek lain lagi aja gitu ya, dunia ini kan gak selebar daun kelor gitu. Ya, Mungkin harus ada dia cinta susah sama seperti aku kayaknya obsesi. Iya, mungkin tapi bisa kayaknya jadi obses. apa ya, si Sherly ini menggunakan iya suatu pelet atau kajian gimana gitu, mungkin dia pernah mengikuti kajian pergoiban gitu. Enggak ya Allah, saya bilang Apa benar? mungkin saya nggak usah tersiksa kecuali saya cinta ke cowok itu Solusi baru. solusi buat si Sherly-nya loh. Iya, buat awal. Cuma gak dengar. Solusinya buat dari saudari Sally. Iya, solusinya itu apa ya? Menghadapi cowok seperti itu tuh gimana gitu. Solusinya ya harus gimana gitu, bicara baik-baik sih, bener tadi dikatakan teman-teman saya. Melewati seperti ini apa, berbicara lewat keluarga kita sendiri gitu kan untuk menyampaikannya. Dan pokoknya apa ya, kalau untuk Sherly itu ya harus meningkatkan kebodoh amatan gitu loh, udah pokoknya lupain gitu. Mau dikejar juga udah biasain aja gitu, nggak usah kitanya merasa bersalah gitu, punya apa-apa gitu. Pokoknya ini tingkatin masa bodohnya gitu. Iya bro. Terus sebagai cowok gitu. atas solusinya. Nah, gimana lagi nih? Solusi saran nikah gitu. Kalau dari saya mah ya, saya ini nggak usah deket lagi gitu. Saya ini biarin aja, biarin dia nggak usah di hide lagi storynya, biarin dia tahu gitu. Kalaupun dia kayak ngatur-ngatur ya udah biarin aja, sebodoh aja kayak yang bilang Angga kayak harus ada perasaan masih bodoh gitu. Nggak usah kita ngumpet-ngumpet, bukan salah kita gitu.
soalnya semakin diumpetin kan dianya jadi oh Sally belum punya pasangan nih, jadi dianya Iya, saya juga pernah gitu ya, tapi malah pacar saya aja yang ditegur. oh gitu, berarti itu mah udah parah banget kan sih. Iya, Ya terkena guna-guna. iya, kalau dikasih minum jangan diminum. Bismillah dulu. Maksudnya sayanya nggak sih kalau kasih minum ya? Itu kan sayanya malah Itu mah kayak si Sally yang ngeluh ya. iya, bukan maksudnya kalau serenya dikasih sama cowoknya harus hati-hati. Oh iya makanya tadi kan katanya udah jadi mantan, tapi dia masih ada effort gitu ya. Kalau menurut saya untuk membatasi juga kalau misalnya dia memberi apa sebisa kita, jangan sampai kita memberi menerima bantuan dari dia ya. Kalau pengen kita benar-benar terbebas dari dia gitu, jangan selalu pengen dari dia. Enggak, malah gitu saya gimana sih kan chat gitu ya, kan dia sering nanya aku kalau belum atau dia belum gitu ya, Iya. belum, terus kamu mau ngomongin apa, padahal suruh belum mau kenapa udah mau saya buang kata dia nikahin aja nanti cinta Terima kasih teman-teman atas sarannya. Nah, di sini lumayan saya, sih pada tema. di sini saya mau nanya nih, saudara-saudari sebenarnya nggak sukanya sama orang itu karena apa gitu? Pasti karena kita nggak suka tuh karena pasti ada faktornya dong gitu. Pokoknya saya nggak suka gitu. Gimana sih kalau kita nggak suka, mau dia ganteng, mau dia baik, kalau kita yang nggak ngelop gitu, nggak Dari itu juga udah benar, Iya. udah tahu gitu. Iya, kalau dari saya ya, emang betul apa kata teman-teman tadi ya, kita tuh ya udah masa bodoh aja gitu, udah amat gitu. Jangan pernah kayak kayak masa story, jangan pernah privasi gitu. Kalau bisa mah kamu manas-manasin dia aja gitu, biar dia tuh tahu diri gitu kan. Kalau kamu tuh udah gak milik dia lagi gitu. Kalau enggak sih, Kamu cari cewek. tapi sakit hati tahu cowok nih. Tapi kan itu masuknya udah bukan suka lagi, itu masuknya udah obsesi, dia yang salah. Dia salah menurut saya ya. Saya pernah kayak gitu. Bukan kepedean ya, tapi ada teman cowok saya dikasih tahu kalau misalkan jadi cari cewek aja mau dikenalin nggak, terus dianya seolah-olah kasihan pak, emang ngerendahin tak gitu kan, karena cowok tuh biasanya ya nggak sih, dia tuh merasa nyari gitu loh, kalau dari ceweknya kayak ngerasa gimana gitu menurut saya. Ya betul banget sih kata semua gitu kan. Nah, ada lagi nggak saran dari teman-teman buat Sally? Mungkin kalau misalkan mau kenalin dia mau maksudnya secara Ya, kalau dari Ruby, kalau misalkan mau nyeritain cewek gitu ya, jangan lama-lama kayak udah cari cewek dan itu maksudnya kayak pelan-pelan aja, misalkan kita ajak makan, kita ajak cari cewek gitu tuh, kayak gitu aja dicoba aja, tapi diem gitu loh. Iya, cowok diem, tapi kalau terang-terang tuh nanti sakit hati pasti cowoknya. Iya apa sih, ngapain sih lu gitu? Itu kayak merasa freak cowoknya, nanti cowoknya sakit hati. oke, jadi saran dari aku emang betul kata teman-teman sebelumnya ya, harus harus ngadepin cowok yang kayak gitu tuh harus ya kita mau bodo amat aja gitu. Jadi kita tuh gituin perasaannya gitu, tapi perasaan kitanya juga tertekan gitu, jangan kayak gitu juga gitu. Emang apa yang dikatain sama temen-temen kalau jurusan tuh emang betul-betul banget sih gitu. Kalau di aku juga gitu, kalau aku juga divisi ngomong pasti aku bakalan kayak gitu juga gitu. Masa ya udah diituin tapi masih dikejar-kejar gitu kan, kitanya juga ilfil ya gitu, pasti bakalan ilfil juga gitu kan.
bisa apa sih ngasih effort yang kayak gitu. Berarti emang dia udah terus udah benar-benar yakin gitu loh sama cewek tersebut. Mungkin ceweknya tuh emang ada sifat lain yang cowoknya mungkin saya nggak tahu dan teman-teman sini nggak tahu. Tapi kan secara tadi dia tetap aja suka atau masih perhatian. Mungkin emang cowoknya suka beneran ini loh saya gitu. Iya. Aku mau menanggapi apa mungkin iya baik terus tapi kan nggak semua hal baik itu diterima di tempatnya. Iya. Kayak dan cara dia juga kayak nggak benar gitu kalau misalnya dia terlalu ngegenggam erat gitu. Nah, kasihan saya. Saya juga pengen nambah ya. Jadi kalau misalkan kalau tulus beneran kalau sayang ya udah nggak apa-apa dia mau bantu Sally nggak apa-apa tapi jangan sampai ngepang Sally apalagi lo harus memilih dia apalagi pengen memiliki padahal Sally udah nggak mau gitu. Jadi ya udah bebasin aja kalau emang beneran sayang tulus sama Sally ya nggak apa-apa kalau mau bantu Sally mau apa tapi ya kalau urusan memilih itu ya pesan Sally gitu jangan posesif itu apalagi udah berhubungan dan Sally juga udah nggak mau gitu kan. Kalau misalkan jodoh mah nanti juga Sally juga bakal balik lagi kalau misalkan udah saatnya. Gimana Sally atas solusi yang dikasih sama komunitasnya? Oke, semoga dengan solusi yang kita kasih hari ini semoga bisa menyelesaikan permasalahan Sally ya gitu. Amin. Terus siapa yang bisa menyimpulkan konseling kelompok kita pada hari ini? Ayo, Sebagai laki-laki. sebagai laki-laki. Ngomongnya yang kenceng baru. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi menurut saya tetap waspada aja kalau misalkan ada yang obsesi, ada yang terlalu cinta banget dan kita juga adanya pengen kebebasan karena yang tidak terlalu berlebihan itu tidak baik juga apalagi cowok ke cewek itu terobses itu kan nggak baik. Terus ceweknya juga pasti pengen kebebasan, pengen punya mengekspresikan diri kata Sally tadi kan pengen banget mengekspresikan diri tapi dianya malah nanyain kenapa di privasi ini saya ini gitu. Sedangkan dia kan berarti kebebasan Sally untuk mengekspresikan diri kan berarti kurang. Lalu kalau misalnya kita ada toxic relationship itu sebenarnya harus ditinggalin yang benar ditinggalin sih dan nggak usah peduliin dia mau ngejar-ngejar lagi atau bagaimana dan kitanya tuh ya udah tinggalin nggak usah lihat ke belakang lagi. Nah, sebelum kita tutup, saya akan mengajukan kontrak pertemuan selanjutnya. Apakah kita mau mengadakan pertemuan selanjutnya atau gimana? Waktunya kapan? Hari Kamis. Jam berapa? Jam 2. Jam 3, jam 2 nggak bisa mau ke Pandeglang. Oke, jam 3 ya. Oke, ya berarti selanjutnya kita bakal bahas kan kita masih tadi ada 2 topik ya gitu kan. Ada 3 topik, tapi 1 topik udah selesai kita bahas, tinggal 2 topik lagi. Nah, semoga yang 2 topik yang belum kita bahas ini, semoga pas kontrak depannya udah selesai ya masalahnya, udah dapat solusi gitu. Nah, mungkin sekian konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan hafal dalam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya buat konseling kelompok pada hari ini. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dan kekurangan sebagai pimpinan kelompok. Nah, sampai bertemu lagi di hari Kamis jam 3. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.